وسفيهنا ومولانا محمد اللهم صل وعلى عليه آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثوا بنعمة الله شكرا وتركها كفر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Asal rasa perjalanan kita dalam melaksanakan ibadah, begitu cepatnya hari demi hari kita sudah lewati. Kita sudah berkunjung ke Mekah dan sekarang kita sudah berada di Madinah, dan beberapa saat lagi kita akan kembali ke tanah air. Saat ini kita berada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Tanah ini jadi mulia karena di dalam tanah ini terkubur jasadnya baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita sangat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kita bisa berkunjung ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Satu hari di waktu pagi seperti ini, di tempat ini, yakni di bumi ini, di Madinah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi sahabat-sahabat sedang berkumpul seperti ini. Jadi di zaman Nabi lihat ada sahabat di waktu pagi-pagi sedang berkumpul seperti ini. Kemudian Nabi bertanya, kata Nabi Muhammad, kaifa asbahtum? Saudara-saudara, bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Rasulullah nanya itu sama sahabat-sahabat, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kamu sekalian di waktu pagi hari ini? Kira-kira kalau seandainya pertanyaan itu ditujukan kepada kita, kalau seandainya pertanyaan itu ditujukan kepada kita, Ibu, Bapak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Jawabannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Sehat. Sehat. Terus? Baik. Alhamdulillah baik. Insya Allah. Nah, itu jawaban kita. Kalau ada yang nanya kita, pasti jawabannya itu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Pak Ustaz, sehat. Badannya, kantongnya? Basah. Pak Ustaz terbaik hati bagi duit. Itulah pada umumnya jawaban kita. Tapi ketika sahabat ditanya pada saat itu, ternyata sahabat tidak bilang, sehat ya Rasulullah. Enggak. Rasulullah tanya, bagaimana kabarmu waktu pagi hari ini? Baik ya Rasulullah. Enggak, sahabat tidak menjawab itu. Sahabat tidak menjawab sehat. Sahabat tidak menjawab baik. Ketika Rasulullah tanya, ini yang perlu kita perhatiin. Ketika pada saat sahabat ditanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Apa jawaban sahabat? Asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Sama atau tidak? Sama. Halo? Sama. Jawabannya sama tidak? Sama jawabnya. Beda tipis. Beda tipis. Betul ya? Kalau kita jawabnya sehat, jawab kita baik, tapi sahabat tidak menjawab itu. Ketika sahabat ditanya, bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Beliau, para sahabat tidak menjawab sehat ya Rasulullah, tidak. Tapi mereka menjawab, asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Apa artinya sehat kalau tidak ada iman? Betul? Betul. Apa artinya duit berlimpah ruah kalau tidak ada iman?
pertama. Makanya ada kitab namanya Naswaihud Diniyah. Dulu dalam pesantren itu dibaca kitab itu. Ada namanya Naswaihud Diniyah. Dalam kitab itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab itu, tulis di awal-awalnya apa? Barang siapa yang badannya sehat, yang uangnya berlimpah ruah, yang tinggi jabatannya, tapi kalau tidak ada iman di dalam dirinya, itulah orang yang paling hina dan paling rugi di hadapan Allah. Nauzubillah. Jadi yang paling utama apa? Iman. Makanya mereka menjawabnya, pagi ini kami dalam keadaan iman kepada Allah. Tapi ternyata Nabi tanya lagi, apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Kanjeng Rasul? Kata Nabi Muhammad, wa ma alamatu imanikum. Apa tanda imanmu? Kamu mengatakan beriman. Apa tandanya? Kalau ngomong iman doang gampang apa susah? Gampang. Kalau ngomong beriman gampang apa susah? Gampang. Gampang. Jangankan kita, tanya orang-orang yang nggak pernah sembahyang, yang nggak pernah ibadah, tanya dah sama mereka, Mas, sampean beriman atau tidak? Pasti jawabannya apa? Beriman. Betul? Mbak, sampean beriman atau tidak? Pasti jawabannya? Tanya lagi, Mas, sampean percaya nggak sama surga, sama neraka? Pasti jawabannya? Percaya. Tanya lagi, Mas, sampean mau masuk surga apa masuk neraka? Surga. Sembayang? Surga ora pantes, neraka panas, bingung jawabnya. Itu di orang dalam kali di sana. Piti-piti. Kalau ngomong iman doang gampang, makanya Nabi tanya. Yang kedua Nabi tanya, wa ma alamatu imanikum. Apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Masya Allah. Mensyukuri Nah, sudah disampaikan. Demikian yang sudah saya sampaikan. Diterusin jangan. Ditanya wa ma alamatu imanikum, apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Oh, sahabat menjawab. Apa kata sahabat? Naskuru alal roha wa nasbiru alal bala. Tanda imanku pada pagi hari ini, ya Rasulullah, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dan kami sabar atas segala ujian yang Allah timpakan kepada kami. Alhamdulillah. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Masya Allah. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan masuk surga semua. Amin. Cepatnya amin. Amin. Mau masuk surga? Iya, saya juga mau. Siapa sih orang kepengen surga ya? Kita bayangin pagi ini coba kita bisa bersyukur. Apa sih nikmat yang kita berikan? Padahal kita nggak buka warung kita nggak bekerja, kita nggak berkebun, kita nggak berini, betul? Kita berada di tempat ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ini nikmat loh Pak. Nikmat yang luar biasa. Ada orang Pak yang tiap hari nangis pengen kesini Pak. Ibu, mohon maaf. Ada orang-orang yang tiap malam dia bertahajud, ya Allah, saya pengen ziarah ke makam Rasulullah. Tapi ternyata nggak diizinkan sama Allah. Kita yang jauh dari Pemalang, dari Banjarnegara, dari Purbalingga, betul ya? Ternyata yang dipanggil ke sini. Kita yang dipanggil, kita yang dipilih. Padahal kita kaya atau tidak? Enggak. Padahal yang lebih kaya dari kita ada nggak? Banyak. Banyak, tapi nggak kesini Pak. Kita yang dipanggil. Padahal kita bukan kerja di kantor gedung yang mewah, enggak. Kita yang dipanggil ternyata. Ini nikmat yang luar biasa.
Mudah-mudahan langkah kita ke sini ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Jujur, saya mau tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak dulu, ibu-ibu jangan jawab. Pak, Salam. Bapak cinta nggak sama Rasulullah? Cinta. Sekali lagi, Bapak cinta nggak sama Rasulullah? Cinta. Ibu cinta nggak sama Rasulullah? Ibu cinta sama Rasulullah? Benar. Pernah lihat Nabi belum? Belum. Pernah ketemu Nabi belum? Belum. Pernah berjumpa sama Nabi belum? Kok bisa cinta? Kok bisa cinta? Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau cinta sama Nabi Muhammad, pantas tidak? Pantas tidak? Pantas. Kenapa? Karena dia berjumpa sama Nabi Muhammad. Dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau Umar bin Khattab, dia cinta sama Nabi Muhammad, pantas tidak? Ini yang luar biasa, Pak. Belum pernah ketemu sama Nabi, belum pernah berjumpa sama Nabi Muhammad, tapi bisa cinta sama Nabi Muhammad. Ini yang hebat. Andai kata sekarang ada yang menghina Nabi Muhammad, marah tidak? Marah. Marah tidak? Marah. Padahal kita belum pernah berjumpa. Padahal kita belum pernah bertemu sama Nabi Muhammad. Tapi tumbuh kecintaan itu luar biasa. Makanya orang-orang yang seperti ini, pernah satu hari Nabi sedang bersama Nabi-Nabi, sama dengan sahabat semua, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, dan semua sahabat. Tiba-tiba Nabi berdiri. Aku boleh berdiri? Boleh. Tiba-tiba berdiri Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Mata alqa ikhwani. Mata alqa ikhwani. Mata alqa ikhwani. Berulang-ulang Nabi mengucapkan itu. Kalau bahasa kitanya, mata alqa ikhwani. Kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudara? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu dengan mereka. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Aku ingin berkumpul dengan mereka. Sahabat dengar itu bingung. Sahabat pada saat itu heran. Kenapa Nabi ngomong begitu berulang-ulang? Sampai-sampai berdirilah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq apa? Alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Bukankah kami yang ada dalam saat ini berkumpul di sini adalah saudara-saudaramu? Faqala, kemudian Nabi jawab, la, bukan. Kalian bukan saudara-saudaraku. Kalian yang kumpul saat ini adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa sama mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Nanya lagi Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wa man ikhwanuka ya Rasulullah. Kalau kami hanya sahabat-sahabatmu ya Rasul, padahal kami berjuang bersamamu, kami hidup bersamamu, kami tinggal bersamamu, tapi kami hanya sahabat-sahabatmu. Wa man ikhwanuka ya Rasulullah. Siapakah yang engkau maksud saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Orang yang ingin sekali engkau berjumpa sama mereka, orang-orang yang ingin sekali engkau rindukan mereka. Siapakah sebenarnya saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Bapak Ibu, apa jawaban Nabi? Kata Nabi Muhammad, ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarawni wa sallau alayya walam yaltaqu bi. Saudara-saudaraku itu, ketahuilah oleh kalian, yang aku maksud dengan saudara-saudaraku itu siapa? Unasun ya'tuna min ba'di, adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, orang-orang yang hidup bukan pada masaku, orang-orang yang hidup sesudah wafatku. Amanubi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallau alayya walam yaltaqubi, mereka bersolawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itulah orang-orang yang aku rindukan. Mereka adalah saudara-saudara. Mereka yang dari Pemalang, malah dari Banjarnegara, dari Purbalingga, dari semua wilayah, itu mereka yang aku rindukan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita yang dirindukan oleh Nabi.
yang rindu Nabi, Pak. Makanya kita datang ke sana. Oh, kita tinggalin tuh urusan-urusan dunia. Tadi sudah disampaikan sama Pak Yogo bahwa kita tinggalin, kita niatnya semuanya untuk apa? Kita tinggalin rumah kita tinggalin keluarga kita, betul? Kita tinggalin sawah kita tinggalin warung dan toko kita tinggalin kantor kita tinggalin semuanya. Kita kesini ingin berjumpa dengan Rasul. Orang yang sudah datang kepada Rasulullah sesudah wafatnya Rasulullah dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, manzaroni ba'da mauti. Barang siapa yang berziarah kepadaku sesudah wafatnya aku, wajabat lahu syafaati. Pasti mereka akan mendapat syafaatku nanti pada hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu cinta sama Nabi? Tuh, udah mulai ngantuk ya, Wak. Ibu cinta sama Nabi? Bapak cinta sama Nabi? Cinta. Mana buktinya? Mana bukti kecintaan kita sama Nabi? Saya minum ya. Mana bukti cinta kita sama Nabi? Apa? Tanya sama kita. Apa tanda kecintaan kita sama Nabi? Dua saja, Pak. Yang saya mau sampaikan ini. Ini dua, mudah-mudahan setengah tiga selesai. Tanda cinta kita sama Nabi yang pertama, man ahabba syai'an fa'aktsaru min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Betul? Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan sebut-sebut namanya yang dia cintai itu. Kita cinta sama istri kita, pasti kita sebut. Istri mencintai suami, pasti kita bangga-banggakan itu. Begitu juga kalau kita cinta sama Nabi Muhammad. Banyak menyebut-nyebut namanya. Nyebutnya bagaimana? Muhammad, 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 begitu? Bukan. Tapi kita banyak apa? Sholawat. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ini alhamdulillah Bapak, Ibu, gitu. Bulan ini bulan Sa'ban. Betul? Kita di penghujung bulan Sa'ban, bulan di mana diturunkan ayat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Pernah dengar ada ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Pernah dengar ayat itu? Itu turunnya di bulan Sa'ban. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Ini solawat tuh. Ibu mohon maaf nih, dahsyatnya salawat. Dia beda sama sholat, dia beda sama tawaf, dia beda sama haji, dia beda sama puasa. Ibadah sholawat punya keistimewaan tersendiri. Besok di sini insya Allah puasa. Mudah-mudahan kita bisa merasakan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan di tanah suci Madinah. Alhamdulillah, masya Allah. Datang perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang-orang yang beriman telah diwajibkan kamu untuk melaksanakan apa? Puasa. Allah, kita disuruh puasa. Kita puasa tidak? Puasa. Kita puasa tidak? Puasa. Insya Allah. Pertanyaannya, Allah puasa atau tidak? Allah perintahkan puasa, tapi Allah tidak puasa. Betul? Suruh kita aqimus shalah, diperintah sama Allah, dirikan sholat. Kita sholat, tapi Allah sholat tidak? Ya. Allah perintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan haji, tapi Allah tidak haji. Allah perintahkan puasa, tapi Allah tidak puasa.
Beda ketika Allah perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah bersolawat tidak? Allah bersolawat tidak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Tuh hebatnya apa? Solawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita cinta sama Nabi Muhammad. Sudah berapa banyak solawat yang kita baca di tanah solawat, di tanahnya Nabi Muhammad? Ada 1000? Lebih. Benar. Benar, jangan bohong sama Rasulullah. 900? Lebih. 500? Ya Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi cerita, Nabi lagi ceramah seperti itu. Ketika Nabi sedang menyampaikan ceramahnya, tiba-tiba ada seorang anak muda masuk. Ada anak muda, orangnya orang Arab kampung, Baduy. Datang dia masuk ke dalam majelis ini. Tanpa assalamualaikum lagi. Nyelonong baik. Masuk dia ke dalam masjid itu. Tiba-tiba langsung bertanya sama Nabi. Apa kata dia? Ya Muhammad. Manggilnya Muhammad lagi. Dia datang, ya Muhammad, mata sa'ah. Ya Muhammad, kapan hari kiamat? Nanyain apa? Dia nanya kiamat, mata sa'ah, kapan kiamat? Itu semua orang melihat begitu, kesel tidak? Iya, apalagi Umar bin Khattab, Pak. Galaknya bukan main dia. Siapa sih ini orang, berani bener, kurang ajar banget. Kita lagi enak-enak ngaji, tiba-tiba datang nyelonong, nanya. Nanyanya bukan nanya yang sesuai materi lagi. Nanyain hari apa? Tapi akhlaknya Nabi. Nabi gak marah. Nabi gak marah. Nabi senyum. Tapi Nabi tidak jawab. Nabi balik bertanya. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'adakalaha. Ya, pemuda, anak muda. Ente nanyain kiamat. Memang apa persiapan yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Apa bekal engkau untuk menghadapi kiamat? Sampai nanya-nanya tentang hari kiamat. Apakah sudah ada bekal buat kamu? Apa kata dia? Ma'adatullah ya Rasulullah min kasir salat wasiyam wassadaqah. Mohon maaf ya Rasul, saya belum punya bekal apa-apa. Ibadah saya masih sedikit, puasa saya masih sedikit, sholat saya masih sedikit. Lalu apa bekalmu nanyain tentang hari kiamat? Apa kata dia? Walakinni uhibbullah wa uhibbur rasul. Satu bekal saya mencintai engkau ya Rasulullah. Bekalnya apa? Bekalnya apa? Cinta. Cinta kepada Rasul. Bekal saya satu ya Rasulullah. Saya mencintai engkau. Apa kata Nabi Muhammad? Langsung dipanggil anak muda itu. Ta'al ya sabab, sini. Kemudian kata Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabta. Nanti engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika engkau cintai di dunia, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti di dalam surga. Insya Allah. Semuanya pada ngiri Pak sahabat. Coba saya ngomong begitu tadi. Semuanya pada begitu karena dia mencintai Nabi Muhammad. Nah, kita datang ke sini jauh-jauh karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Insya Allah. Al-mar'u ahabba. Seseorang itu akan berkumpul dengan orang yang dia cintai nanti. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, nanti kita berkumpul sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, berikan maaf. Jangan kecewakan hati Nabi Muhammad. Kita sudah datang ke sini. Jangan bikin sedih Nabi Muhammad. Jangan bikin nangis Nabi Muhammad. Tapi kita bikin senyum Nabi Muhammad. Dengan datangnya kita Nabi Muhammad girang. Alhamdulillah, hambaku jauh-jauh datang. Umat-umatku datang jauh ke sini. Dia mau menerima apa adanya yang sudah ada di tempat ini. Semua kebagusan, semua kejelekan, semua apapun yang ada, panasnya, dinginnya,
teriknya dan lain sebagainya, enak dan tidaknya, mereka semua menerima. Alhamdulillah. Nabi senang tidak? Jangan bikin Nabi sedih. Jangan bikin Nabi sedih, Nabi kecewa. Ya, ternyata mereka tidak mencintai aku. Karena mereka nggak menerima apa yang ada sama diriku ini. Mereka nggak menerima apa yang ada di dalam tanah ini. Mereka tidak mau menerima. Ibu jangan dikotorin ibadah kita. Bisa? Dengan perasaan-perasaan itu jangan bikin sedih Nabi Muhammad. Bersihin hati kita, jauh-jauh kita datang ke sini. Itu hanya masalah kecil, masalah-masalah yang tadi. Dan bukan hanya kita yang merasakan. Ada gak yang merasakan dari kita? Ada lagi gak? Ada lagi, Pak. Saya jalan semalam, tanya beberapa itu hotel, sama semua jamaah kita. Karena memang peraturan ini baru diterapin oleh sekarang. Dan ini Madinah ya seperti ini, beda dengan Mekah dan lain sebagainya. Makanya oleh karena itu, kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, untuk mencari kepuasan biologis kita, paham maksudnya? Kalau pengen mencari kesenangan hati kita, bukan di sini tempatnya. Ke Singapura lebih bagus, ke Bali lebih enak, ke Amerika. Ibu tahu Amerika nggak? Tahu. Kalau mau cari kenikmatan dunia bukan di sini tempatnya, nggak enak. Makan aja ngantri kok, betul ya? Naik lift aja ngantri kok. Semuanya bukan di sini mencari kenikmatan itu. Di sini cari bekal kita buat di akhirat di sana. Percaya ibu, ngantrinya kita pada saat nanti makanan, ketika kita sabar mengantri itu akan menghapuskan dosa kita. Insya Allah. Ketika kita ngantri naik lift, hati kita terima, sabar, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi walaupun tiap malam tahajud di Mekah, di Madinah, tiap malam tahajud, bagus tidak? Bagus tidak? Baca Quran nggak pernah tinggal. Baca Quran nggak pernah tinggal. Tiap malam tahajud, duha dikerjain, kemudian baca Quran nggak pernah tinggal. Tapi hatinya kotor. Paham maksudnya? Tapi hatinya kotor, kesel, tidak menerima keadaan yang ada dalam ini. Demi Allah, itu ibadah tidak diterima semua. Nauzubillah. Nauzubillah. Ayo kita bersihkan hati kita. Insya Allah. Jangan sampai kita tinggalkan kota Mekah dan Madinah ini, tapi kita membawa kesedihan buat Rasulullah. Kita harus bersihkan hati kita. Insya Allah. Kalau mau lebih susah, kira-kira bandingannya lebih susah Nabi atau kita? Masya Allah. Kemarin kita pergi ke tempat ini ya, perang Khandaq. Ya. Betul ya? Betul. Nah, walaupun hanya sekedar lewat. Iya. Betul? Betul. Bapak tahu di peristiwa itu Ya, sedikit ditunjukin. Nabi Muhammad sembahyang, jamaah makmum, sahabat ya. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sahabat bingung Pak di belakang. Kenapa? Ketika Nabi ruku bunyi krak 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 bunyi. Kedengaran oleh sahabat. Ini Rasulullah. Selesai sembahyang Rasulullah ditanya, ya Rasul, apakah engkau sakit? Enggak. Benar ya Rasulullah, engkau sakit? Enggak, aku tidak sakit. Aku waras, aku sehat. Maaf ya Rasul, aku dengar tadi bunyi apa itu? Krak krak krak. Rasulullah senyum. Iya. Apa yang dilakukan? Rasulullah buka jubahnya. Ternyata di situ ada sorban Nabi Muhammad. Di dalamnya ada batu, ngikat batu di perutnya supaya menahan apa? Nabi mengikat perutnya dengan batu karena ingin menahan lapar. Dia nggak ngeluh, dia nggak ngomong sama sahabat-sahabatnya, dia nggak ngomong sama Ali bin Abi Thalib, padahal Ali adalah menantunya. Dia nggak ngomong sama siapa-siapa. Ternyata sudah 3 hari Rasulullah tidak makan. Dia ikat perutnya dengan batu seperti itu.
Dia nggak ngeluh. Padahal dia bukan hanya seorang nabi, dia bukan hanya seorang rasul, dia adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, para rasul. 3 hari tidak makan, tapi tidak apa? Tidak mengeluh. Ketika lihat itu sahabat menangis. Sahabat menangis, ya Allah, pemimpin saya, rasul saya, nabi saya. 3 hari dia tidak makan, sementara saya makan korma dan lain sebagainya. Menangislah sahabat. Pulang Abdurrahman bin Auf ke rumahnya. Satu riwayat yang mengatakan adalah Sayyidina Zubair pulang ke rumahnya. Kemudian sampai di rumah dia bertanya sama istrinya, ada makanan-kah di rumah kita? Kata istrinya, nggak ada, Pak. Oh, kalau begitu aku lihat di kandangnya, kambingnya ada punya, tinggal 1 ekor kambing, itu pun masih anak. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, aku potong ini kambing, tolong engkau masakkan. Aku pengen ajak Rasulullah karena dia sudah 3 hari tidak apa. Aku mau ajak Rasulullah, aku mau bawa. Kemudian apa yang dilakukan setelah dipotong, dimasak, istrinya bilang begini sama suaminya. Ini kalau bahasa kita gini, Mas, ini kambing 1. Ya, kambing, dan ini juga masih muda. Tolong ya Mas, jangan bilang sama Rasulullah, jangan bawa banyak-banyak orangnya, nanti enggak cukup. Tolong ya Rasulullah, jangan sampaikan sama Rasulullah, jangan bawa banyak-banyak, paling 2-3 orang aja biar kebagian. Sebab kalau semuanya nanti nggak kebagian. Begitu katanya. Akhirnya, ya baik, nanti saya sampaikan. Kemudian dia ngomonglah kepada Rasulullah. Sampailah nih, dimasakin sama istrinya. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf ngomong, ya Rasul, nanti siang makan di rumah ya. Saya sudah siapin, sudah potong apa? Nanti. Tapi mohon maaf ya Rasulullah, jangan semua dibilangin ya Rasul. Takut gak cukup, aku malu nanti. Oh ya udah, sekarang gini saja. Alhamdulillah, terima kasih engkau punya perhatian. Kamu pulang, bilang, titip, sampaikan salamku kepada istrimu. Itu panci, tahu panci nggak Pak? Apa panci itu? Tempat sayur. Masak sayur. Tutupnya jangan dibuka sebelum aku datang. Jangan dibuka, biar aku yang membuka, kata Rasulullah. Jangan dibuka sampai aku datang. Panci itu, sayuran dagingnya itu. Baik, sampaikan, pesan sama istri. Ya, pulanglah Abdurrahman bin Auf, nyiapin makanan. Oh, semua sahabat yang pernah ikut Khandaq itu dipanggil. Berapa banyak? Kalau menurut kitab Riyadhus Shalihin ada 1.700 orang. Ada 1.700 orang, banyak nggak? Ternyata begitu banyak, walaupun ada yang meriwayatkan 700 orang. Udah dipanggilin, dikumpulin mana? Apa kata Nabi Muhammad? Saudara-saudara, siang ini kita pengen diberikan makan bersama, ya, sama Abdurrahman bin Auf. Ayo. Ternyata semuanya, padahal kambingnya 1. dibawa. Kalau orang 1.000 orang, jalannya berisik nggak? Berisik. Dok, dok, dok. Sampai dekat rumahnya, dibuka jendela oleh istrinya. Kaget ini istrinya. Ya Allah, banyak benar. Ini bagaimana? Aku malu ini ntar nyiapinnya. Kakaknya hanya kambing hanya sedikit, 1 ekor kambing. Dipanggil suami, Mas, sampean piro? Gimana sih Mas? Kok nggak mau bilang, ini kok banyak banget yang datang. Kamu nggak bilang, aku udah bilang mau Rasulullah, supaya jangan banyak-banyak, tapi itu banyak. Akhirnya dia keluar, dia temuin Rasulullah. Ya Rasul, ya kira-kira mukanya kayak gimana itu orang? Tekuk. Akhirnya dia bilang, kata Rasulullah, la takhaf ya Abu, jangan takut wahai Abdurrahman. Dah, jangan khawatir, bismillah. Pesan aku sudah kau sampaikan kepada istrimu? Sudah ya Rasul. Udah dibuka? Belum, karena pesan kau jangan dibuka. Ya udah, aku izinkan aku masuk, kita buka. Masuklah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun buka itu, dibawalah mangkok. Satu-satu dikasih makan, cukup 1.700 orang. Padahal kambingnya 1. Masuk akal tidak? Tidak. Masuk akal tidak? Pak, ketika Bapak tidak mengeluh tentang apa yang ada di sini, besok dagangan Bapak jadi berkah di rumah. Besok perkebunan kita akan berkah di rumah. Besok peternakan kita akan berkah di rumah. Usaha kita akan jadi berkah karena kita tidak pernah mengeluh.
ngeluh dengan apa yang sudah Allah berikan. Insya di sini enak tidak? Benar. Ngantri makannya enak tidak? Tuh kan. Insya ayo tinggalin itu semuanya ya, kita tinggalin, kita bersihin, insya Allah sambut, kita pulang, kita minta kepada Allah. Yakin apa yang sudah kita dapatkan ini dengan memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah pulang kita menjadi mendapatkan keberkahan dalam hidup. Amin ya Rabbal. Berkah rumah tangga kita, berkah usaha kita, berkah pekerjaan kita, berkah semuanya. Kenapa? Karena kita dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal. Jelas? Halo? Jelas? Kalau udah jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ayo sama itu.